Buka saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Danes dan juga kepada Ibu Tia sebagai pembimbing Danes. Dan juga di sini ada Bu Iis, perwakilan dari kurikulum yang akan menguji juga. Eh, Hari ini kita akan menyaksikan presentasi dari Danes. Untuk waktu presentasi 15 menit, tanya jawabnya 10 menit. Silakan. Danes sudah siap? Saya share screen, Bu. Iya, bisa dari sana. Oke. Bentar ya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Apakah terlihat, Bu? Sudah, Danes, sudah terlihat. Baik. Langsung mulai aja. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih karena sudah hadir kepada hadirin sekalian yang saya hormati dan sayangi. Perkenalkan, saya Danes Kaimal Cahyadi dari kelas 8 dan pada siang hari ini saya akan mempresentasikan tentang konferensi akademik siswa saya pada semester 1 tahun ajaran 2024-2025. Yang akan saya bahas adalah mata pelajaran yang saya pilih pada KS kali ini, pengertian dari art therapy, mass drawing atau melukis topeng, refleksi, dan tindak lanjut. Insya Allah dari apa yang saya akan sampaikan sudah mencakupi 4 aspek pemahaman. Untuk KS kali ini, saya memilih mata pelajaran seni budaya. Mengapa? Karena seni budaya semester ini itu pelajarannya seru, mudah untuk saya pahami, dan sesuai dengan minat saya. Namun pemahaman saya terkait seni budaya lumayan terbatas, walaupun seni budaya sangat saya minati, namun tidak semua topik dari seni budaya dapat saya kuasai. Topik yang saya pilih adalah art therapy, mass drawing. Nah, pertama-tama, apa itu art therapy? Akan saya jelaskan secara singkat saja bahwa art therapy adalah bentuk terapi yang menggunakan ekspresi seni untuk membantu individu mengatasi perasaan, meningkatkan kesehatan mental, dan mencapai pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka. Art therapy sebagai sarana untuk mengeksplorasi dan mengungkapkan emosi, pikiran, dan pengalaman yang mungkin sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Lalu tujuan art therapy yaitu yang pertama, mendorong komunikasi melalui media seni. Yang kedua, untuk memberikan peluang untuk menemukan dan memanfaatkan kreativitas seseorang. Yang ketiga, untuk memfasilitasi eksplorasi dan komunikasi dengan diri sendiri. Dan yang terakhir, untuk menemukan dan belajar dari proses dengan cara yang konstruktif. Kemudian, manfaat dari art therapy yaitu yang pertama, relaksasi dan ekspresikan emosi. Yang kedua, mengenali dan mewaspadai alasan individu. Yang individu berpikiran dan berperasaan tertentu. Yang ketiga adalah latihan untuk memahami diri sendiri dengan inner dialog. Dan yang terakhir adalah insight tentang pemetaan berpikir dan pengalaman emosional yang ia rasakan. Berikut adalah contoh-contoh dari art terapi yang dapat saya sebutkan adalah yang pertama, melukis, menggambar,
membuat kolase, melukis topeng, dan lain sebagainya. Mhm. Dari contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, saya pilih mass drawing atau melukis topeng. Bisa dilihat, berikut adalah berbagai macam karya yang dari melukis topeng. Bisa dilihat bahwa ada yang memiliki gambar-gambar berbagai macam, ada yang seperti badut, ada yang terdapat kupu-kupu di bagian matanya, ada yang topengnya tidak memiliki mulut, dan masih banyak macam-macam topeng. Nah, topeng-topeng ini memiliki keunikan masing-masing karena tentunya di balik pembuatan topeng atau gambar-gambar yang ada di topengnya itu pasti bukan hanya sekadar gambar, yang pastinya memiliki pesan atau perasaan terpendam yang dituangkan oleh yang melakukan mass drawing ini. Manfaat dari mass drawing adalah yang pertama, melalui desain topeng, individu dapat mengeksplorasi sisi diri yang tersembunyi atau tidak sering ditampilkan kepada orang lain. Yang kedua, membantu mengurangi kecemasan dan memberikan ketenangan saat melukis atau sedang membuat topeng tersebut. Dan yang ketiga, fokus pada proses kreatif dapat mengalihkan perhatian dan tekanan sehari-hari. Dan yang keempat, dalam konteks art terapi, melukis di topeng dapat digunakan untuk membantu mengatasi trauma atau emosi negatif. Nah, berikut adalah topeng yang saya buat saat pelajaran seni budaya. Karena pembuatannya secara bebas, saya menggunting beberapa bagian di topeng untuk menyesuaikan dengan desain topengnya. Desain topengnya itu topeng yang retak, bisa dilihat dari berbagai perspektif, dari depan, dari atas, bawah, samping, dan kiri dan kanan. Nah, saya akan jelaskan terkait desain topeng saya. Jadi, retakan di topeng itu, di topeng saya, awalnya topeng tersebut berwarna putih dan mulus. Digunakan untuk menyembunyikan apa yang ada di balik topeng tersebut agar dapat menjadi sempurna. Namun, karena terlalu lama untuk berpura-pura menjadi sempurna, topeng tersebut retak karena sudah tidak sanggup untuk berpura-pura lagi. Bisa dilihat bahwa terdapat bunga-bunga yang seperti keluar dari celah antara retakan topeng. Bunga-bunga tersebut menyimbolkan keindahan. Topeng tersebut retak karena sudah menyembunyikan keindahan dalam diri agar dapat terlihat sempurna atau terlihat normal di mata orang lain. Namun menurut saya, hal tersebut sangatlah salah. Karena setiap orang itu unik, mau sesempurna apapun itu, jangan pernah menjadi diri orang lain. Karena dengan menjadi diri orang lain, kita tidak dapat memahami diri kita di luar dan di dalam. Juga kita juga tidak dapat mencintai diri sendiri, karena cintai diri kita sendiri, lalu kita akan bisa mencintai orang lain. Itu apa yang saya dapat. Dan salah satu manfaat melakukan mass drawing juga yaitu dapat memahami perasaan diri, mampu memahami perasaan diri sendiri ataupun pesan yang ingin disampaikan. Lalu tahap-tahap yang saya lakukan saat melukis topeng adalah yang pertama, saya merenung sebentar terhadap apa yang ingin saya tuangkan kepada topeng tersebut. Yang kedua, saya mencari referensi di internet sesuai dengan apa yang ingin saya tuangkan. Yang ketiga, saya menyediakan atau alat dan bahan untuk melukis. Yang keempat, saya menyamankan diri saya sendiri untuk bersiap-siap melukis atau membuat topengnya. Lalu saya menaruh fokus penuh kepada topeng dan saya melakukan inner dialog selama proses melukis topeng. Atau saya mengobrol dengan diri saya sendiri di dalam hati saya, di dalam pikiran saya, agar pesan atau apa yang saya ingin tuangkan kepada topeng tersebut dapat tersampaikan. Selanjutnya adalah refleksi saya selama 1 semester ini.
kekuatan saya selama 1 semester ini adalah yang pertama, saya berinisiatif dalam mencari tahu atau mendalami materi pelajaran. Yang kedua, saya mampu beradaptasi dengan jadwal pelajaran, guru, dan dinamika teman sekelas karena saya naik dari kelas 7 ke kelas 8. Tentunya guru, mata pelajaran, topiknya, dan teman-teman juga sudah berbeda. Dan yang terakhir, saya belajar dari kesalahan dan menghadapi tantangan dengan cukup baik. Em, Kelemahan saya selama 1 semester ini yaitu yang pertama, saya kurang mampu mengatur waktu antara belajar, bermain, dan istirahat. Lalu yang kedua, saya kehilangan semangat menghadapi tantangan akademik. Dan yang ketiga, saya tertekan dengan ekspektasi nilai yang tinggi yang menyebabkan saya stres dan ketika saya menghadapi ujian atau sedang mengerjakan tugas. Lalu, maka dari itu saya memiliki rencana tindak lanjut saya untuk ke depannya. Rencana tindak lanjut saya terhadap diri sendiri yaitu, yang pertama, saya membiasakan membaca atau mengulang materi di saat waktu luang. Yang kedua, saya aktif mencatat poin-poin penting atau melengkapi catatan selama pelajaran berlangsung. Yang ketiga, saya mencari strategi belajar yang sesuai, seperti membuat ringkasan, mind map, atau berdiskusi dengan teman-teman. Dan yang terakhir, ketika saya merasa tertekan atau stres, saya dapat melaksanakan art terapi, yaitu menggambar sambil mendengarkan lagu. Yang saya harapkan dari orang tua saya, yaitu yang pertama, untuk mendoakan saya, menghargai keputusan saya, dan memberikan ruang untuk diri saya sendiri. Walaupun demikian, saya merasa bahwa orang tua saya sudah cukup mendukung saya. Dan yang saya harapkan dari guru yaitu penjelasan yang sistematis dan terstruktur dan tidak terlalu kaku dalam belajar mengajar dengan murid. Baik, saya persilahkan jika ada pertanyaan atau pendapat yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih Danes atas presentasinya. Kita beri aplaus dulu. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Tia untuk memberikan komentar maupun pertanyaan untuk Danes. Baik, terima kasih Bu Esti. Alhamdulillah keren ya Danes presentasinya. Terima kasih sudah memilih art terapi sebagai salah satu bentuk sebagai bentuk dikas ini ya Danes ya. Dan terima kasih sudah berusaha untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan Danes cerita bagaimana proses pembuatan topeng itu, kemudian bagaimana Danes berdialog ya dengan diri sendiri gitu kan ya, ada inner dialog. Jadi sejauh mana inner dialog itu penting dalam proses dalam proses berkreasi di art terapi, dan sejauh mana dan apa saja biasanya tuh yang muncul dalam proses art terapi itu. Bisa tolong dijelaskan. Terima kasih. Baik, sejauh apa inner dialog gimana? Ya, sejauh mana inner dialog itu penting dalam suatu proses art terapi? Mungkin kalau dari perspektif saya atau menurut saya itu inner dialog itu penting untuk dapat memahami diri sendiri karena kita tuh mungkin kebanyakan orang yang mengetahui diri sendiri itu atau mengenali diri sendiri dari pendapat orang lain atau dari perspektif orang lain. Mungkin dengan kita berbincang dengan diri sendiri, kita dapat mengetahui bahwa sifat kita tuh seperti apa ternyata gitu kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Kita dapat mengetahui emosi-emosi apa yang ternyata terpendam dan kita mungkin bisa mengeluarkannya jika kita berusaha dengan baik untuk berkontribusi dengan diri sendiri gitu mungkin.
Oke, bisa disebutin contohnya nggak pada waktu melukis topeng itu apa saja yang muncul? Gimana Bu? Maaf, bisa diulang. Yang muncul di diri Danes itu apa saja contohnya pada waktu menggambar topeng? Oh, mungkin Pak waktu saya melukis di topeng tuh sayanya bisa apa ya? Mungkin saya menemukan sisi diri saya yang lebih bersyukur gitu. Dari salah satunya saya bersyukur terhadap hasil dari topengnya dan saya puas terhadap usaha diri saya sendiri gitu. Terus ternyata saya memiliki sisi saya yang belum saya gali dengan cukup dalam seperti itu. Oke. Berarti memang penting sekali inner dialog ini ya Danes ya dalam proses kegiatan art terapi. Jadi kita bercakap-cakap dengan diri sendiri itu dimulai dari awal pada waktu kita mau mengerjakan mau gambar topeng ya. Eh, Iya. ini mau dibikin apa ya? Mau digambarin apa ya? Saya mau pilih warna apa ya? Nah, itu kan proses yang terjadi dalam diri kita ya. Percakapan-percakapan, saya mau gambar ini kayaknya kalau digambar retak lebih bagus, kayaknya lebih bermakna deh daripada misalnya polos aja. Nah, ini kalau misalnya bagaimana bunga warna apa yang mau saya tampilkan dalam eh, topeng ini ya. Jadi semua itu adalah percakapan yang kita lakukan dengan diri kita sendiri dan itu merupakan proses yang penting sehingga kita itu tidak sunyi, tidak sepi ya. Seperti itu. Sehingga bisa memunculkan tadi yang kata Danes, bisa lebih tahu tentang diri sendiri, tentang sifatnya seperti apa, menumbuhkan kebersyukuran dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Danes, bagus sekali. Terima kasih Bu Esti. Terima kasih. Bu Tia, selanjutnya saya persilakan kepada Bu Iis. Ya, terima kasih Bu Esti. Mungkin Bu Sri mau menambahkan? Kalau mungkin dari saya satu aja ya. Alhamdulillah Danes sudah bagus ya, sudah terstruktur apa namanya penyampaian materinya ya, penyampaian penjelasannya bagus. Sudah sangat baik ya disajikannya. Tadi Ibu hanya ingin apa tuh ada tadi ada slide yang menunjukkan lukisan melukis topeng ya. Nah, melukis topeng itu hasil Danes atau bukan yang nah ini Ini, ya. oh ini saya dapat dari internet, saya cari-cari di internet tentang art terapi melukis topeng. Gitu. Kalau hasil Danes tadi ditunjukkan ya. Iya, yang ini Bu. Oke. Itu kalau saya sebetulnya bukan ahlinya ya, mungkin Butia yang ahlinya. Nah, dari sini eh, dari gambaran ini ya, dari gambaran lukisan topeng ini, eh, Danes sedang apa namanya, hmm, sedang senang gitu atau sedang happy, sedang eh, keadaan hatinya seperti apa gitu, Danes? Mungkin waktu pas melukis topengnya tuh kan kalau tidak salah saya tuh perasaannya lagi campur aduk gitu. Terus pas melukis topengnya mungkin saya udah merasa lumayan lega karena udah menuangin pikirannya Iya, kepada topeng. meluapkan pikiran Danes ya. Iya. Hmm, jadi sudah terlihat sih memang ya dari lukisannya terlihat gambar apa yang ada di dalam hati Danes gitu ya. Terlihat dari oh ini sepertinya Danes ingin apa namanya meluapkan eh, dalam diri Danes ya. Sudah terlihat sih dari Ibu ya. Eh, Alhamdulillah ya, Danes ya sudah mempelajari banyak hal ya tentang art terapi ini. Eh, mudah-mudahan dapat
aplikasikan ya di kehidupan sehari-hari. Misalkan Danes sedang tidak apa namanya sedang kurang enak keadaan Danes gitu, mungkin bisa meluapkannya di lukisan atau menggambar gitu ya. Dari Ibu cukup sekian ya. Alhamdulillah sudah dari bahasanya sudah bagus ya, dari menampilkan slide-nya juga presentasinya sudah bagus, intonasi sudah bagus ya. Eh, Bagus sekali dari Ibu ya penilaiannya. Mungkin jika ada tambahan dari Ibu Esti atau Bu Sri, mangga. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih. Selanjutnya ada tambahan dari Bu Tia. Iya. Silakan. Mungkin Bu Tia mau menambahkan. Jadi Bu Is, kalau misalnya kita melakukan art terapi itu adalah potret kejadian per hari itu, per saat itu, gitu. Jadi memang pada saat Danes mengerjakan itu kondisinya seperti itu. Tapi kalau Danes mengerjakannya sekarang atau besok atau 2 minggu lagi itu pasti berbeda. Nah makanya dalam kegiatan art terapi itu perlu sekali kita tuh membaca seseorang itu dari prosesnya, kemudian dari konsistensi dia menggambar gitu kan, melukis apakah sama atau berbeda. Karena memang saat itu jadi tidak bisa diinterpretasikan Danes itu seperti X gitu kan. Kalau kita hanya melihat dari satu saat saja atau dari satu gambar saja. Jadi perlu journaling, misalnya Danes merekam kondisi emosinya dari hari ke hari. Nah itu baru bisa kita bisa menggambarkan Danes secara utuh gitu. Tapi kalau yang tadi topeng adalah potret yang saat itu yang memang sudah bisa ditangkap sama Bu Is ya, potret saat itu seperti itu. Oke, Ya. terima kasih. Terima kasih Bu Tia penjelasannya. Alhamdulillah ya, maksudnya keren sekali gitu ini pembelajaran melukis topeng ini ya, art terapi ini Bu Tia ya. Apa namanya, dari beberapa presentasi yang sebelumnya juga kan udah terlihat tuh seperti Zaina tadi ya, yang meluapkan emosinya dengan melukis, dengan menggambar gitu ya. Nah mungkin bisa dikembangkan kembali ya Bu Tia ya di anak-anak. Terima kasih Bu Tia sudah mengajarkan ke anak-anak ya dan ke guru-guru juga. Ya, terima kasih Bu Tia dan Bu Is. Selanjutnya saya persilakan kepada orang tua Danes ya. Di sini ada Bu Rahma ya, Bu. Ya, dipersilakan Ibu untuk memberikan komentar maupun saran buat Danes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih anak Danes. Saya sangat exciting dengan apa yang ditampilkan Danes hari ini, Bu. Danes memang anaknya ekspresif dan memang sepertinya punya jiwa seni. Dia hobinya menggambar. Anaknya juga sangat sensitif dan ekspresif. Kadang-kadang Danes belum mengetahui bagaimana cara mengungkapkan emosinya. Nah, terima kasih sudah dibekali ilmu kepada Danes art terapi ini melalui drawing mask. Hingga ini bagus bagi Danes untuk sebagai pelampiasan apa yang sedang dirasakan. Kemudian juga sekaligus menjadi ajang penyaluran bakat Danes sebenarnya. Ya, Danes kan sukanya gambar. Jadi selain menyalurkan bakat, Danes pun bisa mengungkapkan emosi yang sedang Danes rasakan. Ini sangat bagus kalau Danes terus mengembangkan ini. Mungkin ke depan Danes bisa mempunyai profesi yang terkait dengan ini. Bagus Danes perlu ajar mama nih. Dan gambarnya cantik. Kami pun kaget, anak ini bagus gambarnya seperti itu. Bisa mengekspresikan berbagai warna sebagai gambaran dari emosi dia yang menjadi suatu harmoni yang enak untuk dilihat oleh orang seperti itu. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf di sini agak berisik, Bapak Ibu Guru. Terima kasih.
Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Eh, ya selamat ya Danes, Alhamdulillah sudah menyelesaikan KAS-nya. Selanjutnya karena waktunya sudah habis ya, bisa ditutup Danes, silakan. Baik, Alhamdulillah KS saya kali ini terlaksanakan dengan cukup baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru, juga orang tua saya terhadap tanggapan, saran, dan pertanyaannya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Sekali lagi terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bu Rahma atas kehadirannya. Ya, dan Ya, Bu Esti, Bu Sri, saya live ya. silakan Bu. Makasih Bu Is. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum. Bu, nanti sama Ibu lagi atau gimana Bu? Ininya apa? Ngujinya? Bu Ayu mungkin setelah zuhur sudah bisa, Bu? Mudah-mudahan. Kalau nggak bisa sama Bu Esti aja. Iya. Nggak boleh, kan saya nggak nilai kan. Oke, karena saya bingung mau nanya apa. Kalau Bu Is masih pertanyaannya bagus-bagus. Bu Ayunya dikonfirmasi aja dulu. Bisa nggak ya? Bu Rina ya, tentang Bu Rina. Itu ya bahasa Arab. Bahasa Arab cocoknya saya ya. Aja ya Bu ya. Tapi